Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ittaqi Tafuzi Arif, Bagas Arya Mahendra, Muhammad Ardito Arya Wibowo, Salwa Salsabila, dan Nur Syafika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, kondisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Kedua, teori masuknya Islam di Nusantara. Ketiga, tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dan yang keempat, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu kondisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Dan sebelum Islam masuk pada abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, diantaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, dan sastra. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam, yaitu yang pertama, letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk seperti pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Yang kedua, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Namun di wilayah yang lain, di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu dan Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Serta mereka juga masih mempertahankan kepercayaan dinanisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintahan bercorak Islam. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di wilayah Nusantara. Tidak hanya itu, perdagangan pun juga menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain perdagangan dan pertanian, kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Dan yang terakhir, sastra dan kesusastraan. Tiap-tiap daerah ditemukan daratan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada cerita Parahyangan, Paratokan, Sutasoma, Negara Kertagama, Arjuna Wihawa, dan masih banyak naskah dan kitab lainnya. Ini menandakan bahwa pada zaman dahulu pun sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah bisa menghasilkan karya-karya. Yang selanjutnya ialah teori masuknya Islam di Nusantara. Para ilmuwan ahli sejarawan
memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentang bagaimana dan asal mulanya agama Islam bisa masuk di wilayah Nusantara. Dalam hal ini, para ilmuwan dan ahli sejarah setidaknya memiliki 3 teori. Yang pertama ialah teori Gujarat, yang kedua ialah teori Mekah, dan yang ketiga ialah teori Tiongkok. Yang pertama itu ialah teori Gujarat. Pencetus pertama teori ini ialah seorang sarjana Universitas Leiden, Belanda. Sarjana ini bernama Penapel. Dia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan sekitar Malabar. Menurutnya, Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang awalnya bermigrasi dari tanah Arab lalu menetap di wilayah India, khususnya di sekitar daerah Gujarat dan Malabar. Dan beberapa waktu kemudian, para orang-orang Arab ini berdagang ke wilayah Nusantara dan mengenalkan Islam kepada penduduk sekitar Nusantara, khususnya ialah penduduk sekitar pelabuhan penting seperti Aceh dan kota-kota penting sekitar Malaka. Yang kedua, teori ini dikemukakan oleh para sarjana muslim, di mana diantaranya adalah Profesor Hamka. Sejarah masuknya Islam di Indonesia pernah dibuat sebuah seminar yang berada di Medan pada tahun 1963, di mana dalam seminar tersebut mereka para ulama berpendapat bahwa Islam telah datang ke Nusantara dari abad ke-7, di mana agama Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab yang mayoritasnya berasal dari Hadramaut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jalur perdagangan internasional yang menghubungkan beberapa kerajaan besar pada masa tersebut, yang mulai dari Kekhalifahan Bani Umayyah di Arab, Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara, dan dinasti Tang di Cina. Meskipun teori Maka memiliki argumen yang lebih kuat dibandingkan teori Gujarat, teori ini diragukan dikarenakan kurangnya catatan peran bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Lalu yang ketiga ialah teori Tiongkok. Teori ini dikemukakan berdasarkan catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Jawa. Arnold pun mengatakan bahwa pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika itu mereka mendominasi perdagangan barat dan timur sejak berabad-abad, dari awal abad ke-7 hingga awal ke-8 Masehi. Dalam sumber-sumber yang berasal dari Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Yang pertama adalah perdagangan. Di antara cara Islami di Indonesia atau Nusantara pada awalnya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kondisi masa lalu di mana Indonesia menjadi salah satu wilayah yang di mana itu menjadi jalur perdagangan internasional dari barat maupun timur, di mana pada saat itu banyak juga ialah pedagang dari benua Asia Barat, yaitu seperti Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia tuh ya Nusantara. Penggunaan cara menyebarkan agama Islam model ini sangat menguntungkan. Hal itu menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Arab, Gujarat maupun Persia. Cara kedua yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia ialah dengan melalui pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, kiai, dan bahkan sultan turut berperan besar dalam proses islamisasi di wilayah Nusantara.
di mana mereka menyebarkan agama Islam melalui institusi pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan pondok, lalu sekolah, dan bahkan majelis-majelis taklim di berbagai tempat di sekitar masyarakat. Hal-hal ini ialah dengan memudahkan proses islamisasi terjadi, sehingga saat masyarakat yang telah lama belajar di pondok itu kembali lagi ke kampung halamannya, maka secara tidak langsung para murid-murid kiai atau guru-guru agama yang telah belajar tersebut menjadi tokoh agama dan ikut meneruskan dan menyebarkan agama Islam dan ilmu-ilmunya yang telah ia pelajari. Yang ketiga ialah melalui perkawinan. Metode perkawinan merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam yang paling mudah, dan metode perkawinan inilah ada cara yang digunakan oleh para pedagang-pedagang Arab pada awal-awal masa kedatangan Islam, di mana para pedagang ini akan menikahi gadis setempat lalu menetap dan tinggal di wilayah Nusantara, di mana mereka akan dengan melalui proses penyebaran Islam dengan cara perkawinan ini, lambat laun timbullah kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan yang bercorak muslim di seluruh penjuru Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, dan Kerajaan Goa Talo. Yang terakhir ialah melalui kesenian. Metode islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, dan seni sastra itu merupakan salah satu cara metode penyebaran Islam, yang dimana metode ini menggabungkan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan nilai-nilai budaya setempat. Misalkan seperti yang terlihat pada Masjid Agung kuno Demak, lalu seperti Masjid Agung Banten, Baitur Rahman Aceh, lalu seperti dan sebagainya. Lalu seperti yang kita lihat pada kesenian gamelan yang diajarkan oleh Sunan Bonang, dan seperti yang kita lihat di bagaimana Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui wayang kulit, seperti itu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Sumatera. Tokoh yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Sebelum memeluk agama Islam, beliau bernama Merah Silu, merupakan hikayat raja-raja Pasai Raja. Sultan Malik Al-Saleh masuk agama Islam karena beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Beliau merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Setelah Sultan Malik Al-Saleh memeluk agama Islam, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Samudra Pasai ini yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh menganut ajaran-ajaran agama Islam. Dan Sultan Malik Al-Saleh juga banyak mengirimkan para ulama serta mubaligh untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak juga ulama yang menimba ilmu agama di Samudra Pasai. Tokoh yang kedua, tokoh penyebar agama Islam yang berasal dari Pulau Sumatera, yaitu Sultan Alauddin Riyayat Shah. Sultan Alauddin Riyayat Shah adalah salah satu sultan dari Kesultanan Aceh. Beliau merupakan sultan ke-10 dari Kesultanan Aceh. Era pemerintahannya menjadi salah satu era penting dalam sejarah di wilayah Asia Tenggara
karena pada masa itu, untuk pertama kalinya wilayah perairan Selat Malaka kedatangan 3 kekuatan asing dari Eropa, yaitu Belanda, Inggris, dan Perancis. Masa pemerintahan Sultan Alauddin menandai awal berlangsungnya era sentralisasi di negara Aceh. Sultan yang sejak hari-hari pertama di pemerintahannya telah berhasil menekan para pedagang elit dan para bangsawan yang pada periode kesultanannya sebelumnya telah memiliki pengaruh besar secara politik di kesultanan. Para pedagang besar dan bangsawan ini banyak yang dengan sengaja dibunuh pada tahun pertama Sultan Alauddin menduduki tahta guna mencegah mereka mengacaukan dan merebut kekuasaan si Sultan Alauddin. Pembersihan para bangsawan ini didukung sepenuhnya oleh para pejabat birokrasi dan para hakim. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan Sultan Aceh pertama yang melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Melayu. Penyerangan ini dilakukan sebagai sikap perlawanan terhadap Portugis sejak tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pangkalan militernya. Sultan Alauddin Riayat Shah juga berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Utsmani dalam bidang perdagangan, politik, agama, dan juga militer. Kedekatan hubungan antara Aceh dan Turki sudah terjalin sejak abad ke-16. Dengan hubungan ini, Aceh hadir sebagai kekuatan besar di Semenanjung Melayu dan memiliki armada militer yang sangat tangguh. Selanjutnya yaitu tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tokoh yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau yang sering kita kenal dengan Sunan Gresik adalah salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik lahir pada abad ke-14 dan wafat pada tahun 1419 Masehi. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa menggunakan banyak metode dakwah, yakni melakukan perdagangan, bergaul dan mengakrabkan diri kepada masyarakat dan membuka pengobatan gratis. Selain itu, beliau juga mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama pondok pesantrennya yaitu Leran Gresik. Tokoh selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Raden Rahmat atau yang sering kita kenal dengan Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401. Nama asli Sunan Ampel saat kecil adalah Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1425 Masehi. Dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel menggunakan metode sosiokultural masyarakat. Strategi tersebut beliau gunakan dengan mengubah kebiasaan di masyarakat, contohnya dengan adanya beduk dan kentongan. Metode lain yang digunakan oleh Sunan Ampel yaitu dengan cara bergaul kepada masyarakat sekitar. Kemudian secara perlahan-lahan Sunan Ampel memberikan pemahaman agama Islam kepada para masyarakat. Sunan Ampel juga membangun sebuah pesantren yang dikenal dengan Pesantren Ampel Denta yang berada di Surabaya sebagai lembaga pendidikan penyebaran agama Islam. Tokoh berikutnya yaitu Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Bonang, Tuban. Beliau merupakan putra sulung dari Sunan Ampel. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Metode yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yaitu dengan cara memodifikasi suatu budaya masyarakat daerah Jawa pada saat itu agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan dari budaya tersebut dapat diajarkan ilmu atau nilai-nilai tauhid yang terkandung di dalamnya.
salah satu hasil dari modifikasi budaya Sunan Bonang yang sampai saat ini masih dapat kita dengar, yakni tembang Tombo Ati. Sunan Bonang juga berperan penting dalam perjuangan Kerajaan Demak dengan pengangkatan Raden Fatah sebagai Raja Demak pada masanya, serta Sunan Bonang berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Tokoh selanjutnya yakni Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama asli Raden Qasim atau yang dikenal dengan Raden Syarifuddin. Sunan Derajat lahir pada tahun 1445 Masehi di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel yang menikah dengan Reno Ayu Manilo. Cara Sunan Derajat menyebarkan agama Islam yaitu dengan mengayomi masyarakat, kearifan dan kebijaksanaannya dalam masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menjadi bagian yang penting dalam masyarakat. Sunan Derajat memakai metode tersebut karena beliau mempunyai pemikiran dalam bidang sosial yang sangat tinggi. Selain itu, Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, seperti tembang, macapat, pangkur yang mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam sekaligus sebagai falsafah hidup. Kesenian lainnya berupa gamelan Singo Mengkok dan beberapa karya lainnya. Tokoh berikutnya yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1430 Masehi dan wafat pada tahun 1586 Masehi. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan metode kesenian. Kesenian yang digunakan beliau berupa wayang kulit, suluk, dan juga tembang. Dari kesenian tersebut, beliau menyiarkan agama Islam dengan mengajarkan nilai-nilai tasawuf dan akhlakul karimah. Tokoh selanjutnya yaitu Sunan Kudus atau yang mempunyai nama asli Ja'far Shodiq. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi di Palestina dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus menggunakan metode melalui seni, sosial, dan budaya masyarakat sebagai media berdakwahnya. Dalam bidang seni, beliau memperkenalkan seni pertunjukan wayang, yakni wayang klitik, dan tembang ciptaannya yaitu Mas Kumambang dan Mijil. Tokoh berikutnya yaitu Sunan Muria atau yang mempunyai nama asli Raden Umar Said. Raden Umar Said atau yang biasa dikenal dengan Sunan Muria, beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Muria menggunakan alat dakwah seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yakni melalui kesenian, diantaranya berupa wayang dan gamelan. Tujuan dakwahnya adalah kepada para nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Sunan Muria lebih menyukai menyampaikan ajaran agama Islam kepada rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Tokoh selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati atau yang mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1570 Masehi. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu kepada para ulama-ulama Mesir dan ulama di Timur Tengah lainnya. Selain menempuh pendidikan di Timur Tengah, Sunan Gunung Jati menggantikan pamannya yaitu Pangeran Cakrabuana untuk memimpin Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pangkuwati. Adapun peninggalan dari Sultan Gunung Jati yaitu diantaranya Keraton Pangkuwati,
Sangkalabuana, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Tajuk Jalakrahan, dan beberapa persenjataan tradisional dan kereta kencana. Tokoh selanjutnya yaitu Sunan Giri yang mempunyai nama asli Raden Paku. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Banyuwangi dan dimakamkan di Desa Giri. Pada saat proses dakwahnya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, beliau mendirikan sebuah pesantren sebagai tempat mengajarkan ilmu agama maupun sebagai pusat pengembangan masyarakat. Bahkan perkembangan pesantren Sunan Giri sangat pesat, hingga pengaruhnya sampai ke wilayah Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Maluku. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Tokoh pertama yaitu Datuk Ri Bandang, memiliki nama asli Abdul Makmur. Beliau lahir di Koto Tangah, Minangkabau pada abad ke-16. Datuk Ri Bandang adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, tepatnya di Sulawesi Selatan. Beliau telah menyebarkan agama Islam ke berbagai kerajaan di wilayah timur seperti Kerajaan Luwu, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Talo yang ada di Sulawesi, Kerajaan Kutai di Kalimantan, dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara. Atas jasa Datuk Ri Bandang, agama Islam berkembang dengan cepat di kalangan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Tokoh selanjutnya yaitu Tuan Tunggang Parangan. Beliau merupakan mubalik yang telah berhasil mengislamkan Sulawesi Selatan, kemudian beliau pergi ke Kutai. Sebagai penyiar agama Islam, Tuan Tunggang Parangan mulai mengajarkan tentang ketauhidan hingga ajaran Islam secara menyeluruh. Atas kesabaran dan keuletannya mengajarkan tentang ajaran Islam, maka lahirlah guru-guru agama dan ulama yang dapat membantu melanjutkan misi dalam mengembangkan Islam di Kutai, khususnya di Kalimantan Timur. Dengan demikian, Islam di Kalimantan Timur dapat berkembang baik melalui pendidikan, perkawinan, perdagangan, maupun seni dan kebudayaan. Tokoh yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin merupakan salah satu sultan dari Kesultanan Samudra Pasai. Salah satu cara yang dilakukan Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah melalui pembangunan infrastruktur pendidikan agama, termasuk pendirian madrasah dan pesantren. Selain itu, Sultan Zainal Abidin juga mendukung para ulama dan tokoh agama dalam upaya mereka menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, melalui upaya-upaya tersebut, Sultan Zainal Abidin telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebaran agama Islam di wilayahnya, yang berdampak pada perubahan sosial, budaya, dan politik. Kehadiran Islam dalam kehidupan masyarakat di sana semakin kokoh berkat upaya penyebaran yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Beberapa kerajaan Islam tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam dan masih bisa disaksikan hingga hari ini, di antaranya ialah Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, Kesultanan Melaka, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama itu ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478, tepat pada awal abad ke-16. Dan berikut ini adalah
raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah, yaitu pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Dan lalu ada Adipati Unus dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Dan lalu ada Sultan Trenggono, itu dari tahun 1521 sampai 1540 Masehi. Dan lalu ada Sultan Prawata dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Dan yang terakhir ada Arya Penangsa dari tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Dan di Kerajaan Demak ini ada peninggalan-peninggalan sejarah, yaitu misalnya ada Masjid Agung Demak, Saka Tatal, dan Pintu Geledek. Dan kedua itu ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Sultan Gunung Jati pada tahun 1524 Masehi. Kerajaan Banten ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten pun maju pesat. Dan ada peninggalan Kerajaan Banten, yaitu Keraton Kaliban, Masjid Agung Banten, dan Benteng Speuch. Yang ketiga ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pantai utara Aceh pada muara Sungai Pasangan atau Pasai. Pada muara sungai tersebut terdapat dua kota, yaitu Samudra agak jauh dari laut dan Pasai yang merupakan kota di pesisir pantai. Kerajaan Samudra Pasai ini dibangun oleh Marasilu. Dia berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai. Marasilu memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Dan ada kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya dari Kerajaan Samudra Pasai ini. Karena letaknya sangat strategis ini, Samudra Pasai berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan dengan pusat studi Islam yang ramai. Banyak sekali pedagang dari berbagai daerah seperti di Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina yang berdatangan di Samudra Pasai ini. Dan yang keempat ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini sangat strategis, yaitu berada di semenanjung Malaya dengan ibu kotanya di Malaka. Letak yang sangat strategis ini berpengaruh besar terhadap perubahan atau perkembangan kehidupan pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dan untuk kehidupan politik ini, raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Nama Iskandar Shah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar. Dan Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Dari kehidupan perekonomiannya, masyarakat Malaka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim, karena masyarakat ini banyak berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Dan selanjutnya itu ada Kerajaan Aceh, yang dimana letak geografisnya itu secara geografis letak dan kedudukan Kerajaan Aceh sangat strategis di sekitar Selat Malaka. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Dua, kehidupan politiknya Kerajaan Aceh. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
kerajaan Aceh terus mengalami kemunduran karena beberapa faktor sebagai berikut. Kerajaan Aceh mengalami kekalahan dengan perang melawan Portugis, tidak adanya tokoh yang cakap yang memerintah Aceh peninggal Sultan Iskandar Muda, daerah-daerah taklukan daerah-daerah yang taklukan jauh. Yang tiga, kehidupan sosial dan ekonomi dan budaya. Dilihat dari segi kehidupan sosial, kemakmuran rakyat semakin meningkat sehingga menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme. Aceh juga mengalami kemajuan dalam bidang sosial budaya. Hal ini terlihat dengan disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut dengan adat Makutat Alam. Dan yang keenam itu ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam yang pertama letak geografisnya pada awal perkembangannya. Mataram Islam atau Mataram adalah sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Mataram terletak di daerah Jawa Tengah di bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede. Daerah menjadi daerah Yogyakarta sekarang. Di daerah itulah Mataram terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan yang besar. 2. Kehidupan politik. Raja pertama dan pendiri kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Setelah Sutawijaya meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan Mataram, selanjutnya Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati Ing Sayyidin Alogo Panatagama, yang artinya kepala bala tentara dan pengatur agama. Wilayah kekuasaan Mataram diperluas hingga sampai Surabaya, Madiun, Ponorogo, dan Pasuruan dan Kediri. Pada masa pemerintahan Mas Jolang, wilayah Mataram diperluas dengan mengadakan pendudukan terhadap daerah di sekitarnya. Pada tahun 1612, Mas Jolang berhasil menguasai Gresik. Mas Jolang wafat di desa Krapyak sehingga dikenal dengan sebutan Panembahan Seda Ing Krapyak. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan. Tujuan pemerintahan Sultan Agung adalah mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda di Batavia. Setelah wafatnya Sultan Agung, Belanda dapat masuk wilayah Mataram pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat yang pertama. Beliau bekerja dengan pihak Belanda. Hal ini yang membuat ketidaksenangan rakyat Mataram sehingga menimbulkan banyak pemberontakan, namun semua dipadamkan karena Sunan Amangkurat I dibantu oleh Belanda. Wilayah kekuasaan Mataram menjadi semakin sempit pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat yang kedua. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah kekuasaannya diambil oleh Belanda. Amangkurat kedua mendirikan ibu kota baru di daerah Wonokerto yang kemudian dikenal dengan nama Kartasura. 7. Kerajaan Gua Talu. Letak geografisnya, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah menjadikannya dikenal dunia internasional dengan sebutan The Spicy Island. 2. Kehidupan politiknya. Di Kepulauan Maluku banyak terdapat kerajaan kecil, diantaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu 5 bersaudara yang wilayahnya mencakup Pulau Ternate, Obi, Bacan, dan Ambon. Uli Siwa yang berarti persekutuan 9 bersaudara yang wilayahnya mencakup Pulau Makayan, Jailolo, dan Halmahera, dan pulau-pulau di antara daerah itu dengan Pulau Papua. Portugis dan Kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol untuk mengatasi pertikaian antara kedua bangsa Eropa tersebut. Paus turun dengan tangan dan mengadakan perjanjian untuk perdamaian keduanya. Kerajaan Ternate berkembang pesat di bawah kekuasaan raja-raja sebagai berikut. Yang pertama Sultan Zainal Abidin, yang kedua Sultan Tabariji, yang ketiga Sultan Hairun, yang keempat Sultan Babullah, yang ketiga itu kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Daerah Maluku memiliki posisi penting sebagai sumber atau penghasilan rempah-rempah sehingga selalu menjadi pusat perhatian dunia.
8. Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku. 2. Bukti peninggalan. Bukti peninggalan yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia. Kerajaan Islam telah berkuasa di Indonesia untuk yang lama, yaitu pertama masjid, kedua keraton, ketiga makam, keempat seni rupa, kelima seni sastra. Salah satu peninggalan sejarah bercorak Islam adalah seni sastra. Contoh seni sastra yakni ada 1 hikayat, 2 babat, yang ketiga suluk, keempat syair, kelima seni pertunjukan. Bentuk peninggalan sejarah bercorak Islam dalam seni pertunjukan misalnya permainan debus di Banten, Minangkabau dan Aceh, tari saudati di Aceh, rebana dan kasiadan. Selanjutnya ada upacara dan tradisi di masyarakat ini berkembang juga untuk peninggalan sejarah bercorak Islam yang termaksud dalam tradisi dan upacara. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.